Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarlah aku sambut cintamu. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam acara Hening Bening pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat 17 sampai 21 akan saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah membaca dan mendengar firman Tuhan, dan sebentar kami akan merenungkannya. Kami berdoa memohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk menghayati kebenaran firman Tuhan itu di dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus, pribadi yang diragukan oleh jemaat di Korintus, membela keberadaan dirinya sebagai pribadi yang dipercaya oleh Allah sendiri untuk menyampaikan berita
pendamaian. Dan oleh karena itulah, di tengah-tengah situasi dan kondisi jemaat Korintus yang retak, yang terpecah belah, yang terkotak-kotak, Rasul Paulus berkata, "Berilah dirimu didamaikan dengan Allah." Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah untuk hidup berdamai, baik itu berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang-orang di sekitar, maupun berdamai dengan Allah. Tetapi di dalam pandangan Rasul Paulus, Kristuslah yang menjadi kunci. Kristuslah yang menjadi pribadi yang memampukan setiap pribadi untuk berdamai. Dan oleh karena itulah, Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Korintus untuk memiliki hidup berdamai, baik dengan diri mereka sendiri, dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka, di dalam satu jemaat, maupun kepada Allah. Itu pula sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ke-17, "Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru." Ibu bapak saudara yang terkasih, hari ini adakah hidup kita telah menjadi hidup yang berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, berdamai dengan Allah? Berdamai dengan diri sendiri berarti dapat menerima segala pengalaman-pengalaman, segala kekurangan-kekurangan, juga menerima segala kelebihan yang ada di dalam kehidupan kita. Berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita berarti kita dimampukan untuk menerima keberadaan mereka apa adanya. Tidak ada pribadi yang perfect, sempurna. Tetapi apakah kita mampu menerima keberadaan mereka dengan segala kekurangan, kelemahan, masa lalu mereka, tetapi juga dengan segala kelebihan serta kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka? Tentu berdamai dengan Allah menjadi puncak dari segala pendamaian yang Kristus kerjakan, sehingga sungguh kita boleh mengalami persekutuan yang hidup dengan Allah yang hidup. Mari kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, sebab di dalam anugerah Allah sajalah kita boleh berjalan
sebagai ciptaan yang baru, ciptaan yang mengalami kuasa pendamaian Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu bersyukur untuk tangan Tuhan yang senantiasa hadir membentuk kehidupan kami, memampukan kami untuk terus menjalani proses pendamaian, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, dan terus menjalani proses pendamaian dengan Engkau, Allah yang hidup. Kami menyadari tidak mudah untuk berdamai dengan diri kami sendiri. Ada waktunya kami menyesali pengalaman-pengalaman pahit yang pernah kami lalui. Ada waktunya kami kecewa terhadap kekurangan kami. Ada waktunya bahkan kami marah terhadap diri kami sendiri. Tetapi di dalam karya pendamaian Kristus, kami belajar untuk berdamai dengan diri kami sendiri. Juga berdamai dengan orang-orang di sekitar kami, dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan saudara-saudara. Ajar kepada kami untuk mampu menerima keberadaan mereka dengan segala masa lalu serta kekurangan, kelemahan, dan kelebihan mereka. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga teringat berdoa bagi kehidupan keluarga kami. Kami datang di hadapan-Mu membawa orang-orang, pribadi-pribadi yang kami cintai, yang kami kasihi. Di tengah masa pandemi virus corona ini, sungguh kami membutuhkan tangan kemurahan Tuhan yang merawat dan melindungi kami semua sekeluarga. Mohon Tuhan tetap tambahkan sukacita dan kebahagiaan, damai sejahtera di dalam hati kami, sehingga dapat menambah kekebalan imunitas tubuh kami di dalam kami melaksanakan aktivitas hidup kami sesehari lepas sesehari. Dan kami pun berdoa bagi masyarakat yang ada di sekitar kami. Kami paham dengan berlarut-larutnya penanganan pandemi virus corona yang berkepanjangan ini, mulai terdapat rasa jenuh, rasa bosan,
dan juga berbagai-bagai perasaan lain yang membuat begitu banyak anggota masyarakat mulai kendor di dalam melaksanakan protokol kesehatan dan pola hidup bersih. Tetapi ya Bapa Surgawi, kami berdoa, memohon kiranya Tuhan sendirilah yang bekerja menjamah hati setiap anggota masyarakat untuk tetap teguh menjaga pola hidup bersih, pola hidup sehat, sehingga anggota masyarakat khususnya di kota Semarang ini tetap dapat menjaga keselamatan baik diri sendiri maupun orang-orang di sekitar mereka. Ibu bapak saudara yang terkasih, saat ini diberikan pula kesempatan bagi ibu bapak saudara untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, menaikkan kerinduan yang ada di dalam hati ibu bapak saudara. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan dan mintalah tangan Tuhan berkarya menjawab permohonan ibu bapak saudara di dalam segala kemurahannya.